Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febiliana Aminuddin, NPM 091080419098, kelas B semester 6, dosen pengampu Kamaluddin Selang Esos MAP, mata kuliah teori administrasi publik, prodi administrasi publik. Saya ingin menjelaskan perkembangan teori administrasi publik. 1. Sejarah administrasi publik. 2. Administrasi publik sebelum Wilson. 3. Pergeseran paradigma. 4. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Isu tentang arah perkembangan administrasi. 1. Sejarah administrasi publik. Teori dan konsep dari ilmu administrasi publik telah berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya dari ilmu filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasa tertentu sahaja seperti administrasi publik ini. Kedua, administrasi publik sebelum Wilson. Pemikiran Confucius atau Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonin, Hegel, Pepin, Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Plato, The Laws. Masa Yunani kuno membagi administrasi ke dalam 3 cabang. 1. Pengawas kota. 2. Pengawas agora. 3. Pengawas tempat ibadah. Serta menggambarkan tugas dan kewajiban bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya. Aristoteles, Politik on Athens Constitution, menambahkan satu jenis pengawasan lagi, pengawas daerah pedalaman. Machiavelli, The Police. Administrasi sebagai pelayanan publik yang membantu negara. Montesquieu atau The Spirit of Laws. Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional. Rousseau atau The Social Contract, bahawa ketika negara semakin besar, beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara. Fifin atau Etudes Administration. Ada dikotomi antara administrasi dan politik. Fungsi eksekutif dibagi 2, iaitu fungsi politik atau membuat kebijakan atau aturan, dan administrasi atau yang menjalankan aturan straight kebijakan. Hegel atau The Philosophy of Right. Administrasi sebagai pelayan publik, fungsi sebagai buffer dalam melawan tirani. Ketiga, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi landasan atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah atau the essential Extension 1977. Paradigma tidak terbatas kepada teori yang benar, tetapi juga semua metode
pandang dunia dan implikasinya. Revolusi ilmiah berlanjut ketika ilmuwan menemukan keganjilan yang tak dapat diterangkan oleh paradigma mereka saat itu. 4. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. Dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan, memudahkan interaksi sosial masyarakat, kualitas pendidikan bertambah, harga barang di pasar global dapat bersaing, produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. 5. Isu tentang arah perkembangan administrasi. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 2/1991 mengungkapkan bahawa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang who should rule, what is the meaning of the good life, what are the methods for raising the best organizing formats, what is the vision of the ideal state. Mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis, di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah model 1 no-state, 2 board-state, 3 pre-state dan pro-state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Itulah tadi penjelasan dari saya.